Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Agustin. Saya Kusnali Arifin. Kami berdua dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Brebes angkatan 2024. Nah, di sini teman-teman kami berdua sedang membuat tugas, yaitu tugas video. Yang sebetulnya tugas ini sebelumnya adalah tugas presentasi, betul ya Mas ya? Betul sekali Mas Alan. Ya, hanya saja ada sedikit kendala yang mengharuskan kami menggugurkan kewajiban ini, yaitu membuat tugas video. Jadi singkat saja ya teman-teman, kita langsung saja. Kita di sini akan membahas mata kuliah Technopreneurship sesuai dengan pilihan materi kami, yaitu pengembangan atau sistem booking bus pariwisata online berbasis Technopreneurship yang kami beri nama yaitu OnTrip ID. Jadi teman-teman sering nggak sih kayak teman-teman itu bingung gimana sih caranya booking bus pariwisata, lalu tidak melulu menggunakan WhatsApp dan kita bisa tahu informasi-informasi di dalamnya tanpa harus mengunjungi garasi bus tersebut. Jadi di sini nanti teman-teman akan tahu yaitu dari latar belakang serta solusi serta yang lainnya yang akan kami jelaskan di setelah ini. Jadi mungkin langsung saja ya teman-teman, kita ke latar belakang yang akan dibawakan oleh Mas Naldi. Untuk latar belakangnya sendiri ini, tantangan atau permasalahan saya ini ya dalam penyewaan bus pariwisata itu, yang pertama itu proses manual atau yang biasanya itu melakukan pemesanan lewat WhatsApp. Jadi itu mempersulit untuk orang yang mau menyewa bus pariwisata untuk berwisata kemanapun dia pergi. Yang kedua itu ada minim informasi. Nah, dalam minim informasi ini sulit membandingkan antara harga, fasilitas, dan kesehatan armada. Seringkali orang yang ingin berwisata atau menyewa bus itu sulit untuk mematokkan harganya serta fasilitas dan ketersediaan armada itu apa saja yang didapatkan. Tantangan yang ketiga itu ada pasar yang terbatas. Nah, pemasaran PO bus sekarang ini masih konvensional sehingga jangkauannya kurang luas. Ya berarti itu apa ya? Pemesannya itu masih konvensional untuk bisa langsung datang ke garasi ataupun lewat WhatsApp. Nah, dari permasalahan yang ada, kita menemukan solusinya, solusi digital. Yang pertama itu sistem yang terintegrasi, menghubungkan PO bus dan pelanggan dalam satu platform berbasis website. Jadi kelompok kami ini mengembangkan sebuah website yang bernama itu OnTrip untuk menyambungkan antara pelanggan dan perusahaan PO bus itu dalam satu web untuk memudahkan dalam pemesanan. Yang kedua itu ada fitur utama, membantu pencarian armada, perbandingan antara harga transparan hingga pembayaran online. Nah, dari fitur ini aja sudah terlihat ya pencarian armada. Jadi pelanggan ataupun yang mau menyewa bus itu bisa tahu busnya itu tersedia atau tidak, harga transparan. Nah, dari harga transparan pelanggan itu tidak was-was akan harga yang akan dipatok seberapa hingga pembayaran. Nah, pembayaran itu bisa dilakukan online ataupun offline tergantung dari kesepakatan kedua pihak. Yang ketiga itu ada dampak bisnis, mempercepat proses pemesanan bagi pelanggan sekaligus memperluas dasar dan efisiensi operasional bagi mitra bus. Yang ketiga ini berarti apa ya? Proses pemesanannya ini bagi pelanggan itu jadi efisien, efektif, dan mudah. Nah, bagi PO busnya itu bisa memperluas dari pasarnya itu. Landasan teorinya itu ada dari Palilingan dan Pemetaan tahun 2022. Pemanfaatan teknologi pada startup terbukti meningkatkan efektivitas dan menciptakan model bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya itu ada deskripsi bisnis yang akan disampaikan oleh Mas Alan. Ya, di sini ya teman-teman kita masuk ke deskripsi bisnis. Nama yang kami ambil yaitu OnTrip ID
yang mana filosofinya yaitu akses teknologi ya teman-teman, 24 jam per 7 hari dalam satu klik. Lalu trip itu terfokuskan pada kenyamanan perjalanan wisata kelompok. Dan selanjutnya itu ada ID, yang mana ini adalah suatu identitas platform yang resmi di Indonesia, atau platform modern yang cukup terkenal luas di Indonesia. Jadi itulah filosofi dari nama yang kami ambil, yaitu OnTrip ID. Kemudian kita lanjut ke jenis dan model bisnis yang dijalankan. Kategori ini yaitu marketplace transportasi digital. Lalu modelnya itu adalah platform integrator yang menghubungkan pelanggan secara langsung dengan berbagai perusahaan otobus atau PO bus pariwisata. Jadi nantinya si pelanggan ini akan terhubung langsung dengan si owner atau pemilik perusahaan PO bus ini melalui sistem yang kami kembangkan ini. Lalu layanan dan teknologi utamanya adalah beberapa diantaranya, yaitu layanan yang ditawarkan ada pemesanan bus dan pembayaran online, informasi armada dan komparasi harga, kemudian sistem ulasan atau rating, dan customer service 24 jam. Kemudian ada teknologi pendukung, yaitu website, lalu payment gateway atau transaksi yang aman. Kemudian ada database management, yakni untuk mengelola jadwal dan data pelanggan. Nah, kemudian kita akan masuk dalam analisis target pasar yang akan dibawakan oleh Mas Naldi. Bagus sekali ya dari analisis dari deskripsi bisnis yang disampaikan oleh Mas Alan. Di sini akan menganalisis target pasarnya dari website yang kita kembangkan itu. Yang pertama itu sudah jelas institusi pendidikan, di mana 1 tahun sekali itu dari angkatan berapapun pasti mengadakan pariwisata kemanapun itu. Yang kedua ada tour organizer. Yang ketiga ada komunitas atau organisasi. Yang keempat ada masyarakat luas. Nah, dari masyarakat luas ini pasti ya, maupun dari warga-warganya itu pasti ingin sekali lah pergi berwisata kemanapun itu. Target pasar yang kedua itu kebutuhan utama. Dan kebutuhannya ini ada kemudahan pemesanan, transparansi harga, informasi armada yang lengkap, transaksi aman, dan kepastian tanggal. Udah jelas ya, dari kemudahan pemesanan ini harus jelas pemesanannya, harganya juga jelas, armada yang dipesan itu ada gitu, transaksi aman sangat harus, dan kepastian tanggalnya itu tidak bentrok dengan yang lainnya. Yang kedua itu ada potensi pasar dan tren industri. Yang kesatu dari potensi pasar itu sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini terus berkembang dengan kebutuhan tinggi pada transportasi rombongan. Yang kedua ada digitalisasi, adopsi smartphone dan layanan transportasi berbasis digital meningkat setiap tahun. Jadi pada Indonesia sekarang ini sektor pariwisata terus meluas ya, apalagi dengan berkembangnya smartphone yang 24/7 hari digunakan oleh masyarakat Indonesia, yang berarti sektor pariwisata itu sangat luas dan yang selalu aktif. Yang ketiga ada analisis kompetitor dan keunggulan OnTrip ID itu sendiri. Ada kompetitor langsung, marketplace sewa kendaraan, dan platform reservasi transportasi umum. Yang kedua ada kompetitor tidak langsungnya, itu agen perjalanan konvensional dan pemasaran langsung ke PO bus. Keunggulan dari OnTrip itu ada fokus spesifik pada segmentasi penyewaan bus, memberikan fitur yang lebih detail, relevan, dan terintegrasi dibanding kompetitor umum. Selanjutnya itu ada inovasi teknologi yang akan dibawakan oleh Mas Alan.
Baik, terima kasih Mas Daldi tadi sudah menerangkan dari analisis target pasar yang kiranya memang cukup menarik ya teman-teman untuk pembahasan kali ini. Yang dimana ya mungkin teman-teman menemui sendiri lah ya, yaitu faktanya bahwasanya di Indonesia sekarang ini, bahkan di sekitar kita khususnya di wilayah Bumiayu teman-teman, sistem penyewaan bus itu masih manual. Jadi si pelanggan itu masih harus datang ke garasi busnya atau melalui WhatsApp. Tapi kemudian ya itu yang namanya jadwal, ketersediaan unit, terus yang lainnya itu tidak pasti ya teman-teman. Jadi mungkin untuk memudahkan pelanggan, makanya kami memilih tema ini dan mengusung atau menjadikan pengembangan ini ada sebuah judul dari tugas kami. Ya, kemudian melanjutkan dari Mas Nandi, yaitu inovasi teknologi. Kami di sini ada 5 inovasi utama platform, yaitu yang pertama pemesanan yang real time. Jadi pelanggan ini bisa mengecek ketersediaan armada, kemudian harga dan fasilitas secara langsung tanpa repot kontak manual. Kemudian yang kedua itu ada pembayaran digital dengan transaksi yang praktis, yang aman via transfer bank, e-wallet atau QRIS yang memang saat ini sedang menjadi tren ya di masyarakat kita. Lalu kemudian ada yang ketiga yaitu paket wisata terintegrasi, yakni solusi all-in-one ya, dengan menyediakan bus, rute, dan estimasi biaya untuk kemudahan perencanaan. Ini sangat rekomendasi untuk institusi pendidikan khususnya ya, yang ingin study tour atau study budaya. Jadi ini sangat memudahkan sekali tentunya. Kemudian yang keempat itu ada digital kontrak, yakni administrasi cepat, aman, dan properless yang otomatis tersimpan di database. Jadi pelanggan maupun admin itu tidak takut akan kehilangan data. Lalu yang kelima ada sistem rating dan ulasan. Ini berfungsi ya teman-teman, jelas berfungsi sekali, terutama untuk transparansi kualitas dari armada atau supir atau layanan yang diberikan oleh owner, baik kru kepada pelanggan yang menyewa. Lalu kemudian ada keunggulan kompetitif dan solusi digital. Ini ada 3 poin ya teman-teman. Yang pertama itu adalah masalah konvensional. Ya, ini mencari armada yang lama dan manual, yang mana kemungkinan ya teman-teman, jika si penyewa ini tidak memiliki WhatsApp, otomatis si penyewa ini harus muter-muter dulu, harus keliling dulu untuk mendapatkan layanan bus pariwisata tersebut. Kemudian harga tertutup atau berubah-ubah. Kemudian ada bayar tunai harus datang, dan kualitas layanan tidak pasti. Jadi ya memang ini faktanya ya teman-teman ya. Faktanya bahwasanya banyak pelanggan yang kurang puas mendapatkan layanan yang kurang lah ya, dalam bahasa kita ini kurang gitu, yang mana di harga yang sangat wah tetapi layanannya malah seperti itu. Kemudian yang kedua ada solusi digital, yaitu On Trip ID, yang mana kita memiliki sistem booking real time, kemudian sistem harga yang terbuka dan transparan, terus terintegrasi payment gateway. Lalu yang ketiga ada keunggulannya, yaitu efisiensi waktu, transparansi, dan kemudahan akses, lalu layanan yang profesional serta aman dan nyaman. Kemudian UI UX simple dan mudah dipahami. Jadi sistem kami ini insya Allah user friendly lah ya. Jadi untuk pengguna awam ini mudah dipahami tanpa harus ribet. Ini mau ngeklik apa, ini mau ngeklik apa. Tapi insya Allah ini
sistem yang kami rancang ini sudah sesuai dengan kebutuhan pelanggan gitu teman-teman. Kemudian ini ada BMC, yaitu bisnis model kanvas. Ya, ini bisnis model kanvas itu ada 9 bagian ya teman-teman. Mungkin ini akan dijelaskan oleh Mas Nadi. Selanjutnya saya berikan langsung saja ke Mas Nadi. Baik Mas Alan. Sebelum masuk ke beberapa poinnya ya, kita harus mengenal dulu apa itu BMC. Business Model Canvas, yaitu kerangka kerja visual satu halaman yang digunakan untuk merancang, mendeskripsikan, dan menganalisis model bisnis yang ada pada website yang kami kembangkan ini. Yang pertama itu ada value proposition, yaitu keunggulan atau solusi yang ditawarkan oleh kami berdua ini. Ada pemesanan bus secara online, harga transparan, pembayaran digital, pilihan paket wisata, informasi armada yang lengkap, dan pelayanan pelanggan 24 jam. Yang kedua ada customer segment. Customer segment sendiri itu adalah siapa target dari website yang kami kembangkan ini, yaitu ada jelas sekali sekolah, universitas, perusahaan, tour organizer, komunitas, organisasi, dan masyarakat luas. Yang ketiga itu ada channels. Channel sendiri itu media atau cara yang disampaikan produk kepada pelanggan. Dan caranya itu kita menggunakan website yang diberi nama on-trade ID, media sosial, email marketing, dan mungkin iklan digital. Yang keempat itu ada customer relationship. Customer relationship itu adalah bagaimana cara untuk interaksi dan membangun loyalitas kepada customer atau pelanggan. Caranya itu dengan memberikan customer service online 24 jam, sistem rating dan review, notifikasi otomatis, serta program loyalitas pelanggan. Yang kelima ada key resource. Key resource sendiri itu ada aset utama yang dibutuhkan agar bisnis itu bisa berjalan atau berproses. Sini itu key resource-nya itu kuncinya itu ada website, server, database, tim pengembangnya atau IT, tim pemasaran, dan tim layanan pelanggan. Yang keenam itu ada key partners. Key partners sendiri itu mitra kerjasama yang dibangun oleh kelompok kami, siapa aja gitu. Key partnersnya itu ada perusahaan otobus tentunya ya, perusahaan yang kita kerjasama, payment gateway, agen perjalanan wisata, dan perusahaan asuransi perjalanan. Yang ketujuh ada key activities. Key activities itu adalah kegiatan operasional terpenting untuk menghasilkan produk. Berarti itu apa ya? Berjalan sini itu ada pengembangan aplikasi, pengelolaan sistem, pemasaran digital, pengelolaan mitra, dan pelayanan pelanggan. Yang kedelapan itu ada cost structure atau money out. Dalam cost structure atau money out ini ada biaya pengembangan aplikasi, pemeliharaan server, pemasaran digital, gaji karyawan, dan biaya operasional bisnis. Yang terakhir atau yang kesembilan itu ada revenue stream. Revenue stream itu komisi dari setiap transaksi penyewaan bus, biaya premium listing mitra bus, kerjasama paket wisata, dan iklan digital pada platform. Nah, yang saya sebut tadi itu adalah beberapa PMC dari website yang kami kembangkan. Selanjutnya itu ada ide bisnis yang akan disampaikan oleh Mas Alan. Iya, terima kasih, menarik sekali ya teman-teman. Tadi untuk BMC bisnis kita sudah melihat lah ya secara terstruktur bahwasannya bisnis model kanvas ini memang sangat diperlukan dalam pengembangan sistem gitu ya.
Lalu kemudian kita masuk ke validasi ide bisnis, yang mana kita menggunakan metodologi validasinya itu dengan metode kuesioner atau wawancara sederhana dan survei kecil-kecilan. Dan di sini kita mendapatkan sampel ya, ada 7 responden, yaitu masyarakat yang mengetahui atau pernah menggunakan bus pariwisata. Kemudian hasil surveinya adalah 100% pernah menggunakan bus pariwisata. Jadi memang ya teman-teman, bus pariwisata ini tidak mungkin masyarakat itu luput, dan tidak mungkin juga masyarakat ini belum pernah merasakan yang namanya naik bus pariwisata dalam perjalanan wisatanya itu. Kemudian ada 85,7%, yakni yang mana masyarakat sekitar kita itu masih bingung memilih perusahaan otobus yang sesuai. Kemudian ada selanjutnya yaitu presentase 71,4%, di mana masyarakat ini bingung menentukan dan mengetahui harga sewa bus. Nah, kemudian ini paling rendah teman-teman, ada 57,1%, yaitu masyarakat mengalami kesulitan yang nyata ya teman-teman saat memesan secara manual. Ya, ini memang jadi evaluasi bagi kami ya teman-teman. Jadi ini suatu latar belakang yang memang kita harus mencari solusinya, yang mana kita harus memudahkan masyarakat untuk memudahkan dalam mencari layanan bus pariwisata. Kemudian yang 100% lagi teman-teman, yaitu masyarakat mendukung penuh pengembangan dan menilai platform OnTrip ID ini bermanfaat gitu. Kemudian ada key feedback dan kebutuhan pengguna. Ada 2 poin. Yang pertama ini ada transparansi harga 100%, yang mana responden meminta agar terbuka demi meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi memang ya teman-teman, pelanggan mana sih yang nggak mau terbuka akan jumlah harga atau biaya yang dikeluarkan ketika menyewa bus. Kemudian yang kedua itu kemudahan akses, all in one. Pengguna butuh satu platform tunggal yang memuat info armada lengkap, komparasi PO bus dan pemesanan online, paket wisata serta payment gateway. Jadi ya kebutuhan pengguna ini memang menjadi apa ya namanya, tolak ukur kami gitu ya untuk mengembangkan sistem kami. Kemudian kita akan masuk ke dalam analisis SWOT, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, yaitu peluang, kemudian risk atau ancaman. Yang ini saya mungkin akan serahkan kepada Mas Naldi ya teman-teman. Kita lanjutkan ke Mas Naldi. Silakan Mas Naldi. Baik, dari validasi bisnis itu yang sudah dijelaskan oleh Mas Alan, sangat jelas ya kebutuhan yang kami angkat. Kenapa kami mengangkat sebuah tema yang kami kembangkan ini? Nah, dalam analisis SWOT sendiri itu ada strength atau kekuatan yang kami unggulkan dalam website yang kami tawarkan ini. Yang pertama itu ada platform digital terintegrasi dan dapat diakses tentunya selama 24 jam per 7 hari. Yang kedua ada proses pemesanan cepat dan harga transparan. Jelas pemesannya itu harus cepat dan harganya itu transparan agar pelanggan atau customer itu percaya kepada PO busnya. Yang ketiga ada efisiensi tinggi ya bagi pelanggan maupun mitra PO bus. Selanjutnya ada weakness atau kelemahannya. Tentu dari website yang kami kembangkan ini pasti ada kelemahan. Yang pertama itu investasi awal dan biayanya itu cukup besar. Yang kedua ada ketergantungan penuh pada stabilitas koneksi internet. Jelas pada koneksi internet ini harus ada ya, karena yang kami kembangin itu website. Jadi dalam website itu harus memakai paket data atau koneksi internet yang tersedia. Selanjutnya itu ada opportunities atau peluang. Dari
latar belakang atau permasalahan yang kami angkat tadi, kami melihat adanya peluang atau yang didapatkan dari website yang kami kembangkan. Yang pertama itu pertumbuhan pesat sektor pariwisata Indonesia. Yang kedua ada tren digitalisasi dan adopsi smartphone yang meluas. Ketiga, dukungan pemerintah terhadap transformasi digital. Keempat, peluang ekspansi pasar ke seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir itu ada threats ataupun ancaman. Tentu dari website yang kami kembangkan atau judul yang kami angkat ini pasti ada ancaman. Yang pertama itu ada munculnya kompetitor baru. Yang kedua ada perubahan regulasi transformasi. Yang ketiga ancaman keamanan cyber. Jelas dari yang kami kembangkan itu kan website, jadi pasti ada ancaman keamanan cyber yang dari luar eksternal itu, dari ancaman luar. Yang keempat itu fluktuasi kondisi ekonomi, dan yang terakhir ada perubahan perilaku konsumen. Dari analisis SWOT yang saya jabarkan itu jelas ya, apa yang kami unggulkan, apa kelemahannya, peluangnya, dan ancamannya. Nah, mungkin itu ya dari penjelasan yang kami dari awal. Itu kami dapat menyimpulkan apa sih kesimpulannya dari yang kami angkat ataupun jabarkan dari awal yang akan disampaikan oleh Mas Alan. Oke, baik. Terima kasih Mas Andi atas waktunya. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman tentang SWOT, yaitu tentang kekuatan dan kelemahan kita, yaitu dalam mengembangkan ide bisnis ini yang tentunya 50-50 lah, dimana ada kekuatan, yaitu di situ ada kelemahan. Jadi kesimpulannya teman-teman, konsep bisnis digital berbasis technopreneurship ini kita berusaha untuk memodernisasi sewa bus pariwisata, yang mana awalnya itu secara konvensional atau secara manual, kita menjadi suatu sistem yang otomatis gitu teman-teman. Kemudian dampaknya itu mengatasi masalah transportasi harga, transparansi harga, efisiensi waktu, dan keterbatasan informasi lewat integrasi sistem online serta payment gateway dan paket wisata. Kemudian potensi bisnisnya teman-teman, di sini ada pendorong utama, yaitu jelas didukung oleh tingginya angka adopsi smartphone serta kebutuhan transportasi rombongan, yaitu di mana ada rombongan wisata, rombongan sekolah atau korporasi, yang mana jelas ya teman-teman, di masyarakat sekitar kita ini siapa sih yang tidak mau liburan, siapa sih yang nggak mau studi budaya ya Mas Aldi ya, betul sekali itu. Kemudian peluang ekspansinya adalah potensi pengembangan pendapatan baru melalui kemitraan dengan agen travel, kemudian perluasan wilayah dan variasi paket perjalanan terintegrasi. Lalu yang terakhir itu ada validasi dan kelayakan bisnis. Yang pertama ada validasi pasar dengan hasil wawancara, survei, dan kuesioner yang menunjukkan respons positif dari mayoritas responden yang membutuhkan solusi praktis ini. Kemudian ada status kelayakan, yakni berdasarkan BMC yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Naldi, yaitu ternyata validasinya itu real gitu. OnTrip ID ini dinyatakan layak dikembangkan karena memiliki model bisnis yang jelas, pasar yang spesifik, dan solusi teknologi yang cukup relevan untuk sebagian masyarakat kita. Kemudian kita di sini ada daftar pustaka ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa baca sendiri di rumah, bisa memahami sendiri di rumah apa itu technopreneurship, apa manfaatnya, dan yang lain sebagainya. Yang mana kita di sini adalah fungsinya untuk belajar bareng ya teman-teman.
Jadi kita sama-sama mengembangkan lah, sama-sama berproses, sama-sama membantu masyarakat luas teman-teman, yaitu dimana untuk memudahkan masyarakat kita. Ya mungkin ini ya teman-teman dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk teman-teman semuanya jangan lupa tetap semangat ya, terutama untuk Prodi Teknik Informatika angkatan 2024. Tetap semangat semuanya, kita bersama-sama karena perjalanan kita masih jauh ya teman-teman. Ya bila ada salah kata kami mohon maaf, bila terdapat kata yang kurang mengenakan atau kurang tepat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.